Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelita dan menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh, 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita, juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam, terdengarlah suara yang berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun waktunya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Perumpamaan yang baru saja kita dengarkan ini sudah ada di kepala kita, karena sudah sering kali kita dengar ada gadis yang bodoh, ada gadis yang bijaksana. Tuhan melalui sabda ini membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tidak biasa-biasa saja. Kalau bahasa kitab suci, bahasa Injil suci ini bijaksana. Mengapa Tuhan membimbing kita untuk menjadi pribadi yang tidak biasa? Karena tidak sedikit manusia yang hidupnya di bawah potensi dirinya. Dia hidup di bawah potensi dirinya. Sebenarnya potensinya gede, talentanya besar, namun hidupnya di bawah
potensi dirinya. Seperti dalam Injil ini, umumnya, biasanya yang terjadi dalam hidup ini seperti gadis bodoh ini, yaitu dia hidup minimalis, hidup hanya seadanya, hanya membawa minyak yang ada di pelita itu. Minimalis, seadanya saja. Dan kita melalui sabda Tuhan ini didorong oleh Tuhan menjadi pribadi yang tidak biasa saja, tidak umum, menjadi pribadi yang tidak lumrah. Bahasa kitab suci bijaksana, yaitu pribadi yang bagaimana itu. Mari kita cermati sedikit pelan-pelan. Yang pertama, pribadi yang tidak umum, tidak lumrah, atau bahasanya bijaksana adalah pribadi yang mempersiapkan hidupnya. Pribadi yang merencanakan hidupnya. Nah, mari kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah aku ini pribadi yang mempersiapkan hidupku? Merencanakannya. Jangka panjang, tengah, pendek. Apakah aku berani merencanakan, mempersiapkan hidupku? Yang terjadi dalam Injil suci tadi, gadis bijaksana mempersiapkan, merencanakan. Tidak hanya membawa minyak dalam pelita, dia sangu. Ini tidak umum, tidak biasa, tidak lumrah. Contoh kecil sederhana, menabung. Itu tidak bisa sekali jadi. Kebiasaan menabung itu tidak langsung bisa dimiliki oleh setiap pribadi. Maka ada ungkapan juga, loh, kok enggak dicelengi? No. Ya kan, besok cari lagi. Untuk saat ini, rezeki saat ini, untuk saat ini, dintekke. Nah, ini banyak loh yang seperti itu dan tidak bisa, karena menabung itu latihan sedikit-sedikit tahunan. Besok kalau sudah punya suami, sudah punya istri, nabung, belgedes. Itu yang paling kecil contoh. Yang kedua, banyak pribadi yang tidak berani capek. Takut capek. Takut lelah. Banyak itu. Banyak. Karena hari ini September ceria. Tadi pagi saya mencoba sepedaan sampai Simpang 5.
jebule isih kuat. Kadang kita tidak berani menguji, menantang diri kita. Sudah lama saya tidak bersepeda. Ngantek, gembes. Lalu tadi pagi bangun karena ada misa pagi, mompa sepeda, meluncur. Karo sopo? Karo Mbak Mar, karo Mas Ye, Mbak Maria, karo Mas Yesus. Sendiri. Lalu karena belum pernah ke Simpang 5, ternyata kalau Jumat itu banyak polisi. Entah Bapak polisi atau polwan. Lalu saya tanya, karena ada polwan, ya saya milih polwan. Saya tanya, Bu, kalau di Simpang 5 ini sarapan di mana? Oh, di belakang gubernuran. Di sana banyak, Pak. Wah, aku disebut Pak. Ketok tua. Lalu saya menuju ke sana, ternyata ada pasar Tiban ya, di belakang gubernuran. Lalu saya jajan soto. Saya senang yang jual soto itu nyenengke, ramah, tak rekam. Ketika mau bayar, Pak, soto 1, teh panas sama mendoan, murah, meriah, 13.000. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan muda, seringkali kita ini takut capek. Sungguh tidak berani menguji, menantang hidup kita. Dan hanya sedikit yang berani seperti itu. Menantang diri. Tidak ditunggu ditantang, namun menantang diri, menuntut diri, memaksa diri. Keras pada diri sendiri, dan hidupmu akan lunak. Kalau kamu lunak dengan hidupmu, hidup akan menjadi keras bagimu. Yang ketiga adalah pribadi. Bijaksana adalah tidak menunda-nunda, tidak malas, tidak manja, tidak gengsi. Mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah aku ini pribadi yang disiplin, berdedikasi, atau aku ini suka menunda-nunda, malas-malas, gengsi. Kalau sudah jadi romo, harus makannya itu yang mahal, di tempat yang bagus. Apakah harus seperti itu? Tidak kan? Nah, seringkali kita gengsi, ditambah malas, manja. Maka kita sungguh menjadi pribadi yang hidup di bawah potensi diri kita. Sebenarnya potensinya tinggi, namun hidupnya di bawahnya. Karena apa? Karena malas, manja, gengsi. Nah, semoga melalui bacaan ini kita semua merenung dan melihat diri kita masing-masing. Apakah aku ini pribadi yang bijaksana, bahasa Injil suci, pribadi yang tidak lumrah, pribadi yang tidak umum, yang tidak biasa. Mungkin kalau luar biasa, wah sudah keren. Ya tidak umum lah, karena umumnya itu malas, manja, takut capek. Kalau kita sudah berani capek, berani menantang diri, pasti kita bisa hidup paling tidak sesuai potensi kita, atau bahkan melebihi potensi hidup kita. Karena tidak sedikit orang yang hidupnya di bawah potensi
dirinya. Kalau bahasa kitab suci lebih keras, bodoh. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.